Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa yang kalian lihat? Zoom dikit, Bu. Orang nanam padi, Bu. Oh ya, nanam padi, Bu. Ya, betul. Yang kalian lihat adalah gambar sawah yang luas ditanami dengan tanaman padi. Ya, Bu. Kalian tahu tidak apa manfaat padi? Untuk Betul, dimakan, Bu. Yuk, lari, Bu. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang tanaman padi, bagaimana cara menyusun tanaman secara dengan benar, dan mengidentifikasi upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar, dan mengidentifikasi karakteristik pantai, daratan rendah, dan daratan tinggi. Nah, anak-anak, tanaman padi itu adalah salah satu sumber daya alam hayati, dan padi itu menghasilkan beras. Nah, anak-anak tahu nggak dari proses padi hingga menjadi beras, hingga menjadi nasi? Nah, padi tumbuh dari benih, kemudian berkembang, kemudian tumbuhlah tanaman muda, kemudian padi bergulir, siap dipanen dan siap menjadi beras. Nah, anak-anak, tanaman padi itu memiliki banyak manfaat, seperti untuk kebutuhan pokok dan berbagai mata pencarian bagi nelayan. Anak-anak tahu tidak? Anak-anak tahu tidak bagaimana cara menanam dan merawat tanaman padi hingga dengan baik? Tidak, Bu. Kalau kita tidak tahu, kepada siapa kita bertanya? Kepada Ibu. Kepada Allah, Bu. Kepada petani. Nah, kegiatan bertanya kepada petani itu disebut dengan wawancara. Anak-anak tahu tidak apa itu wawancara? Apa tuh, Bu? Nah, wawancara adalah proses mencari informasi, atau proses tanya jawab yang kita lakukan kepada seseorang dengan yang disebut dengan seseorang itu dengan narasumber. Nah, kalian tahu tidak bagaimana langkah-langkah wawancara itu? Apa tuh, Bu? Nah, langkah wawancara itu adalah menentukan topik, menentukan narasumber, menyusun daftar pertanyaan, melakukan wawancara dengan sopan, mencatat informasi penting, dan menyusun hasil laporan wawancara. Nah, agar kalian lebih mengerti tentang wawancara, Ibu akan membagikan APD-nya kepada kalian. Nah, coba kalian kerjakan soal yang ada di LKPD tersebut.
Nah, setelah apakah sudah selesai membacakan KPD-nya? Baiklah, kepada Aini silahkan dibacakan hasil kerjanya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dengan teman. Yaitu yang pertama, membaca teks, yaitu Pak Budi adalah seorang petani padi. Setiap hari ia pergi ke sawah untuk merawat padi. Ia menanam padi di lahan seluas 5 hektar. Pak Budi mengatakan bahwa padi membutuhkan air yang cukup, tanah yang subur, dan sinar matahari agar tumbuh dengan baik. Nah, biasanya padi dipanen setelah berumur sekitar 4 bulan. Hasil panen padi dimanfaatkan sebagai beras yang menjadi makanan pokok masyarakat. Nah, pertanyaannya, tentukan informasi penting dari teks yang di atas. Nah, yang pertama, Pak Budi menanam padi di lahan sawah. Yang kedua, sawah harus memiliki tanah yang subur. Yang ketiga, padi membutuhkan air dan sinar matahari. Yang keempat, padi dipanen setelah sekitar 4 bulan. Lalu yang kelima, beras hasil panen menjadi makanan pokok manusia. Dan terima kasih ya ini. Apakah sesuai dengan KPD teman-teman? Nah, menurut kalian mengapa tanaman padi itu perlu dirawat dengan baik? Kalau tidak ada Mbak. Ya, Beras yang premium, Bu. Ya, karena tanaman padi termasuk ke dalam tumbuhan sumber daya alam. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Di mana yang lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih? Ini bersih. Mengapa sumber daya alam itu harus dijaga? Untuk menjaga ekosistem, Bu. Ya. Oleh karena itu kita harus menjaga sumber daya alam agar kita tetap hidup sehat. Bagaimana cara menjaga sumber daya alam dengan baik? Bagaimana menawatnya? Ya, dengan menanam tanaman yang banyak. Ya. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Oke. Dengan salah satu contohnya dengan menanam padi. Nah, pertanyaan itu apakah tanaman padi itu bisa tumbuh di setiap daerah? Tidak. Kenapa hal itu terjadi? Karena padi bukan hari itu karena yang subur, Bu. Karena apa? Karena teman-teman. Karena subur, Bu. Ya, karena karakteristik wilayah di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kalian tahu tidak apa saja karakteristik wilayah di Indonesia? Tropis. Subtropis. Dataran tinggi. Dataran tinggi dan dataran rendah. Baiklah. Nah, salah satu karakteristik wilayah yang ada di Indonesia itu yang pertama ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, coba kalian baca ciri-ciri pantai. Ombak. Banyak pohon kelapa. Airnya itu. Pemandangannya bagus. Dapat menangkap ikan, Bu. Bisa. Ikan varian makan siang, Bu. Budi
banyak warga tinggal di situ. Nah, coba kalian baca ciri-ciri data rendah. Ya, betul. Yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu seperti di daerah pegunungan. Nah, biasanya di daerah pegunungan itu udaranya sejuk. Dingin bu. Ya, dingin. Dingin. Mana ada perkebunan teh bu atau kopi. Strawberry bu. Banyak nanam sayur tuh. Banyak air terjunnya bu. Ada uji tinggi. Hah? Ya, tinggi itu datarannya Tinggi. Jadi, setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, masyarakat Indonesia itu memanfaatkan sumber daya alamnya dari kondisi yang dialami di setiap daerah yang mereka tinggal. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya bu. Ya, kemudian silahkan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jangan ke depan aja. Ke depan ini. Ke depan aja, kata ibu. Cepat. Bu ini. Kita belajar apa saja, Beca? Nah, yang pertama gimana? Ayo kita belajar tentang menyusun wawancara, cara menyusun wawancara. Terus mengenal karakteristik Indonesia. Tentang sumber daya alam. Terima kasih, Beca. Tangan dulu, Beca. Nah, sebelum ibu menutup pelajaran, ada kalian yang ingin bertanya? Ya, baik. Jika tidak ada yang bertanya,